Halo, selamat siang. Assalamualaikum dari GG punya cerita mengucapkan. Wah, kok sardang pamitan gitu ya. Belum apa-apa kok sudah mau pamitan loh. Enggak. Selamat siang, Lur. Kembali lagi di channel GG punya cerita. Aku kalau ngomong kayak gini pas di lampu merah itu agak kurang pede Lur, soalnya di kanan kiriku ini dengerin kadang ada orang yang lihat dari spion yang di depan itu loh. Itu kadang lihat dari spion itu masih ngapain sih kok ngoceh-ngoceh sendiri nggak jelas. Itu aku kadang agak sedikit malu, belum mental. Nah, kembali lagi ke topik lah. Kan gini ya Lur ya, ceritanya ini ada beberapa perdebatan ini Lur di apa ya, warga Jogja gitu. Ini untuk yang sebagian kecil warga Jogja aja ya yang berdebat ya, bukan orang kebanyakan. Ada yang mempermasalahkan ya, hari ini kan minggu ini sebenarnya kan bareng ini bahasa Indonesianya apa tuh bareng ini memapasi. Pokoknya barengi dengan operasi Progo itu loh, seluruh Indonesia kan serentak itu. Nah, sekalian pada operasi itu Pak Polisi juga sekalian razia orang yang nggak pakai masker, pengendara yang nggak pakai masker. Kebetulan juga aku nonton forum, ada orang itu punya perlengkapan berkendaranya itu sudah komplit. Dia cara berkendaranya yo katanya sudah nggak neko-neko, pokoknya yo sudah sesuai dengan aturan, tapi hanya karena nggak bawa masker dia dikena tilang sama Pak Polisi. Akhirnya dia itu ya bukan marah-marah ya, tapi gersulo ini mengeluh di sosial media kayak gitu. Banyak orang yang nanggepin, banyak yang mendukung, ada juga yang membuli. Ya kalau aku masuk tim apa ya enaknya ya, tim bully aja kali ya. Lah iyalah nggak apa-apa lah, tim bully aja lah. Sekarang ya gimana ya Lur ya, lucu aja sih kita itu sekarang yo di era new normal kayak gini yo. Ya kita itu jangan berpikiran seperti pada waktu normal dulu. Kita itu sudah diberikan kelonggaran sama pemerintah, itu sudah bagus loh. Diberikan kesempatan untuk mencari nafkah dengan syarat-syarat ya jaga jarak, terus ya bla 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 bla. Mungkin kalian sudah hafal kayak gitu. Jadi yo tolonglah dipatuhi aturan itu ya. Itu semua demi siapa tuh ya, demi diri kita sendiri kok Lur. Pak Polisi kayak gitu misalnya menilang kalian itu ya bukan karena kepenginannya sendiri. Wong kalau misalnya kita yang sakit, yang rugi ya kita sendiri. Kalau misalnya kita sakit nggak nular ya nggak ada orang yang peduli. Masalahnya kalau misalnya kita ngeyel terus kita sakit dan menulari orang lain, itu yang jadi kendala. Seperti kita tahu kan untuk COVID ini kan nular gitu loh Lur. Jadi kita perlu berhati-hati. Maka dari itu yo tolonglah kesadarannya masing-masing. Ya termasuk aku sendiri ya, tolong diingetin. Kalau masih nggak pakai masker, masih berkerumun ya ayolah kita bersama-sama mendukung pemerintah lah agar nandang virusnya hilang. Habis itu kita hidup normal lagi. Apa kalian gitu nggak pengen toh misalnya jalan-jalan ke pantai itu bebas gitu loh, renang di pantai renang aja, terus nongkrong di kafe normal gitu loh. Apa kalian tuh nggak pengen? Kalau misalnya kalian pengen, yuk ayo kita berkorban dulu. Jangan maksakan ego kalian itu sendiri. Ini juga di salah satu tempat kerjaku juga begitu Lur. Kebetulan kan aku di rumah makan ya ini. Dan di rumah makan di tempatku kerja itu sebenarnya sudah tempat duduknya itu sudah dikasih tanda gitu untuk tempat duduk yang ada stikernya itu nggak boleh diduduki. Ya tujuannya supaya social distancing kayak gitu. Tapi ya tetap aja masih ada orang yang
ngotot pengen duduk berduaan, misalnya ada sepasang orang kekasih bosoku kayak tahun berapa sepasang kekasih masih berdua-duaan, kalau nggak berdua nggak mau. Waduh, polisi ini ngopo kayak aman raya aku, aman raya aku. Aman dah, wong aku punya SIM kok. Nyampe mana aku lupa tadi. Oh iya, nyampe masih berdua-duaan gitu. Alasannya kan suami istri. Walaupun suami istri, tapi kan kalian itu makannya di tempat umum. Ada lagi yang ngomong, lah kami kan satu keluarga mas, masa nggak boleh duduk bareng-bareng. Kembali lagi ke yang tadi, bener kalian itu satu keluarga. Masalahnya kalian itu makannya itu bukan di rumah kalian sendiri, melainkan kalian itu makannya di tempat umum. Jadi ya tolonglah dihargai gitu. Apalagi kalau misalnya yang ditakutkan kalau misalnya ada sidak dari Satpol PP atau dari pemerintah, terus di tempat kerjaku itu tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan bersama-sama kayak gitu, endingnya apa? Endingnya nanti ditutup dan pengurangan karyawan lagi. Secara tidak langsung kalian itu dengan bersifat egois seperti itu, kalian itu membunuh mata pencarian kami gitu. Kami itu sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah bisa bekerja itu alhamdulillah banget loh. Dulu pada waktu disuruh di rumah dulu aja itu, waduh kalian enak, bagi kalian yang punya uang banyak, punya tabungan enak lah. Sementara kami, kalau kami nggak kerja nggak makan kayak gini. Kalau misalnya harus kembali ke zaman-zaman di rumah aja ya kami nggak bisa lor. Lebih baik kami yang melarang kalian ya, lebih baik kami yang menggalai apa ya bahasa Indonesia nih, kami yang mengkerasi, kalian yang ngeyel, daripada kami yang kehilangan mata pencarian. Jadi kalau misalnya kalian itu di tempat-tempat umum kok dioprak-oprak bosannya dioprak-oprak, kalian di tempat umum itu sering ditegur oleh orang lain, entah itu petugas keamanan atau polisi atau apa, yo kalian itu jangan marah toh lor, kalian itu jangan ngedumel gitu loh. Ini kan sudah musimnya emang kayak gini, ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi yo kalau misalnya tadi disuruh jadi tim apa, tim pembuli apa pendukung, ya aku pembuli lah. Aku nggak mau kalau netral, aku harus memilih aku. Karena kalau aku nggak memilih penting banget, aku nggak mau netral untuk khusus masalah ini ya. Banyak yang dirugikan ya, tapi ya terkadang ada juga kok yang banyak yang ketika datang nggak usah dikasih tahu, begitu melihat meja ada tulisan mohon dikosongi itu ya mereka nggak usah dikasih tahu, ya udah dikosongi. Nah, orang-orang yang kayak gitu yang perlu diapresiasi ya. Secara tidak langsung, walaupun dia cuman kayak gitu ya, itu sudah membantu ya. Minimal ya tempat kerja kami tidak ditutup dan kami gajian setiap bulannya, akhirnya kami ya bisa makan seperti normal dengan hanya modal ngikutin peraturan yang dibuat pemerintah aja. Kalian sudah membantu, enak banget toh. Jadi yo cukup sekian aja daripada nanti tak ulang terus, nanti kalian bosen. Dari Gigi Story, Gigi Story itu channelku yang satunya, jangan lupa di subscribe lor. Dari Gigi Punya Cerita mengucapkan selamat siang dan semoga sehat selalu ya. Ingat, jaga jarak, hindari kerumunan.